mohon dibebaskan Rian, dia ditangguhkan penahanannya. Jujur, ini memang hasil kerja keras saya. Dari puluhan tahun saya pala jadi kaki, kaki jadi pala. Boro-boro ngumpet di luar negeri gitu ya, rumah aja sekarang ngontrak di pinggiran Jakarta gitu. Mau keluar negeri gimana ceritanya itu. Politikus sekaligus pelawak Eko Patrio untuk pertama kalinya muncul ke hadapan publik setelah hampir 2 pekan lamanya tak tersorot media, terutama semenjak peristiwa penjarahan massal dalam aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Kemunculan Eko di Polda Metro Jaya tidak lain untuk meminta aparat kepolisian memberikan penangguhan penahanan pada Rian, remaja yang diduga 1 dari 7 orang yang melakukan penjarahan di rumah Eko Patrio. Namun dari cerita kesaksian Eko, justru Rian orang yang pertama kali menyelamatkan kucing peliharaan Eko dari para pelaku penjarahan pada saat kejadian. Bahkan sehari sesudah aksi penjarahan, Rian dengan sukarela mengembalikan kucing peliharaan pada pemiliknya. Mengetahui hal, pelawak yang tergabung di grup nelaba itu meminta aparat kepolisian, dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya, memberikan penangguhan pada Rian yang telah menyelamatkan kucing kesayangannya. Mohon dibebaskan Rian, dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya karena Rian. Kenapa saya memberanikan diri? Ya karena saya lihat ya karena Rian itu aja, bener. Karena saya lihat Rian ya tanggung jawab saya gitu ya. Ada orang yang sudah baik, terus tiba-tiba kok saya melepas gitu aja. Saya dapat supporting dari Fiona, Arus. Tapi memang jujur, saya hari ini keluar ke Polda tuh karena Rian. Nggak ada apa-apa lagi ya, karena saya ngeliat Rian niat baik ngurusin kucing saya. Saat kejadian pun juga sebenarnya saya lebih konsen ngurusin kucing-kucing saya. Jadi pada saat kejadian itu sekeluarga tuh mindah-mindahin kucing, nggak mindah-mindahin baju apa segala macam. Itu langsung kita bawa ke pet shop, kita bawa ke penitipan kucing dan sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya 5 yang lepas dan salah satunya yang di Rian tersebut. Bukan satu dilepas, dia kan ada kucing kan ada yang dalam kondisi panik begitu ya, apalagi mereka ada yang loncat, ada yang segala macam gitu. Itu dicari 5 tuh, sampai tim saya tuh sampai ada yang udah kerusuhan masuk, sampai masih nyari-nyari kucing gitu loh. Bahkan ada dua yang akhirnya karena dia baru melahirkan akhirnya meninggal di tempat gitu ya. Itu sangat saya sayangkan sekali gitu. Jadi kami tuh semuanya adalah konsen ke kucing, konsen dengan burungnya Naila, konsen dengan kadalnya Naila gitu. Itu jadi kita tuh sekarang, kemarin pas saat kejadian nggak ngurusin apa-apa. Jadi kita cuma ngurusin
kucing-kucing itu, menyelamatkan kucing itu gitu. Insya Allah saya hari ini nih, malam ini mau ke rumah nih atau besok gitu ya. Jadi saya belum tahu gitu ya, tergantung istri saya aja. Aksi penjarahan yang dilakukan ratusan orang tak dikenal pada rumah anggota DPR RI Eko Patrio dalam peristiwa demonstrasi besar-besaran beberapa hari yang lalu sangat disesalkan banyak orang. Bahkan yang tidak sedikit meminta para pelaku ditindak tegas. Bagaimana tidak, mereka tidak hanya menjarah barang-barang, tetapi juga melakukan pengrusakan dan vandalisme. Menanggapi penjarahan dan pengrusakan yang dilakukan orang-orang tak dikenal di kediamannya, Eko Patrio tak kuasa menahan tangis. Rasa kecewa, trauma, dan sedih bercampur menjadi satu mengingat kejadian brutal yang begitu mengerikan. Dalam penuturannya, rumah yang dibangun dengan jerih payah selama bertahun-tahun bekerja baik sebagai selebriti hingga terjun ke dunia politisi dengan menjadi anggota DPR RI, kini semua yang telah didapatnya hilang dalam sekejap. Tinggal hanya barang-barang berharga yang raib, tetapi kenangan indah bersama keluarga di rumah yang sudah lama didiaminya berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan. Dan seperti inilah suara hati Eko Patrio saat ini. Jujur, ini memang hasil kerja keras saya. Dari puluhan tahun saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya. Karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Yuk maafkan mereka dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi. Dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi lah. Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis, ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis. Habis dan lulu lantah. Orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa. Ya kalau bicara ikhlas ya tentunya awal-awal tentunya ada rasa kecewa, tetapi sekarang saya ikhlaskan semuanya. Saya ingin merefleksikan diri saya untuk lebih baik lagi. Mungkin ada yang kecewa dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Kalau masalah trauma ya pastilah ya, gitu ya. Masih ya, saya minta doanya. Setelah lama menghilang dan bergeming usai rumahnya dijarah, karir Eko Patrio di dunia politik dikabarkan telah tamat setelah dinonaktifkan dari anggota DPR RI. Butuh waktu yang tidak sebentar bagi Eko Patrio untuk menempati posisi penting sebagai sekretaris jenderal di partai politik yang mengantarkannya menjadi anggota DPR RI. Namun karir politik yang dirintisnya dari bawah kini runtuh dalam sekejap alias tamat. Lantas apa tanggapan Eko Patrio mengenai masa depan karir politiknya usai dinonaktifkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Dan benarkah selama menghilang dari sorotan media, Eko Patrio bersama keluarganya bersembunyi di luar negeri? Apalagi urusan itu udah saya serahkan kepada partai politik aja. Saya udah nggak ngurusin yang lain. Yang penting sekarang adalah saya dekat sama keluarga saya aja. Udah saya lillahi ta'ala, saya serahkan semuanya. Saya sebagai baik anggota dewan atau sebagai apa, saya serahkan kepada ketum saya Pak Zulkifli Hasan. Dan saya sekarang ingin lebih memperbaiki psikologis anak-anak saya, memperbaiki psikologis istri saya. Itu yang lebih penting. Semuanya ya lebih untuk keluarga aja. Sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran.
Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Di luar boro-boro ngumpet di luar negeri gitu ya, rumah aja sekarang ngontrak di pinggiran Jakarta gitu. Mau keluar negeri gimana ceritanya? Tidak bisa dia dinonaktifkan. Tidak ada itu aturan nonaktif anggota DPR. Yang ada itu adalah berhenti, ya kan? Kemudian diajukan PHW. Saya yakin ini merupakan satu kebijakan daripada Zulhas. Saya telepon juga Ketua PAN juga, dia nggak tanggapi. Nggak tahu, harusnya dia tanggapi. Saya kenal beliau. Sedikit aja lah Pak Zulhas ngomong dikit atau yakinkan saya bahwa Buya Eko baik-baik aja gitu. Jadi enak kan? Jadi artis nggak ada lagi masuk partai kalian kalau begitu. Kalau kalian nggak bela, ya kan? Nanti kalau kalian nanti diributin orang, nggak ada lagi artis yang bela kan? Artinya mereka masih layak untuk berpolitik ke depan. Oh, mereka masih bagus, tinggal dikasih kesempatan aja. Mereka adalah orang yang kemalingan, bukan maling. Orang yang dijarah, bukan penjara. Karena penjara, ya di penjara. Menanggapi aksi penjarahan di rumah kediaman anggota DPR RI Eko Patrio, aparat kepolisian dengan cepat bertindak dengan menangkap 7 para terduga pelaku dan kini terancam hukuman 6 tahun penjara. Meski satu terduga pelaku bernama Rian sudah ditangguhan atas permintaan Eko Patrio sendiri, 6 pelaku lainnya masih mendekam dalam tahanan. Lantas seperti apa perkembangan kasus tersebut? Dan apa kata Eko Patrio mengenai para pelaku yang diduga telah melakukan penjarahan dan pengerusakan? Ada kurang lebih ada 7 ya, kata Bapak Polisian tadi ya, Bapak penyidik bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum itu. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian. Kalau yang mengembalikan barang ada, tapi di luar ini ya, yang mengembalikan ada, dan akhirnya itu semuanya pada saat kejadian hari itu juga atau besok paginya mulangin, dan itu ya udah sebelum dikena dengan polisi sama saya ya udah dia mulangin, ya udah saya bilang udah barangnya bawa juga nggak apa-apa, udah kamu pulang nggak apa-apa gitu. Para pelaku itu tentunya berbeda gitu, ada perbedaan-perbedaan gitu. Kalau Rian dia kan merescue kucing ini gitu loh. Sedangkan para pelaku lain itu baru sekitar beberapa minggu yang lalu lah ya, 1 minggu setelah kejadian itu kan karena mereka dijemput oleh aparat itu. Ya kan, kalau Rian itu kan memang dia berinisiatif untuk mengembalikan. Gitu. Kalau ini enggak, saya untuk pastinya pasal-pasal yang dituduhkan itu saya belum tahu ya, tapi bahwa terjadi penjarahan ya di tempat kediamannya Mas Eko atau Ibu Fiona itu benar, itu terjadi. Cuman tentang pasal yang dituduhkan ya tentu pihak kepolisian yang tahu nantinya gitu. Pasal berapa yang akan dikenakan terhadap 6 orang tersebut gitu. Tapi saya tidak tahu siapa-siapa saja dari 6 orang itu. Ya akan bertambah lagi karena ada yang dalam pengejaran pihak yang berwajib ya kan, seperti itu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.